Baik, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang semester awal sampai akhir tentang catatan digital design. Jadi saya share screen dulu dan saya menggunakan masker karena menjaga protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan nomor 1 sekarang. Saya akan share screen dulu ya. Oke, jadi saya akan membahas tentang pelajaran desain studies. Jadi desain itu merupakan suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem atau komponen atau struktur. Begitu. Lalu di sini ada revolusi industri. Jadi revolusi industri itu terdapat 2 tahap revolusi. Yang pertama ada tahun 1770 sampai 1870. Jadi ini masih zaman-zaman mengedepankan pertanian. Jadi masih menggunakan air, masih menggunakan besi, begitu. Lalu di 1870 hingga 1914 itu teknologi semakin berkembang. Sudah ada mesin, sudah ada listrik, sudah ada oli, minyak, gitu. Jadi lebih sudah zaman-zaman modern. Lalu di desain revolusi industri itu terdapat 3 hal. Jadi hasil sebagai bentuk visual. Lalu kedua, industrial dan scientific discoveries. Terus ada 3 gaya desain. Jadi ada yang model Victorian style, ada yang art and craft movement, dan art nouveau. Jadi ada alasannya revolusi industri ini. Sudah ada alasannya meningkatkan kecepatan dan dalam bekerja. Lalu ada meningkatkan produktivitas. Terus ada pertumbuhan jual beli sosial. Jadi sudah berkembang semua di sini. Jadi zaman-zaman desain sudah memiliki aset, sudah berkembang. Lalu jadi desain studies itu berpengaruh budaya, sosial, dan dampak. Nah, di sini ada 2 dampaknya. Yang pertama, persamaan desain dalam penerapan budaya industri. Jadi peluang dalam produk kearifan lokal itu sebagai langkah cultural heritage menjadi dasar dalam menggali sekaligus penerapan dunia desain. Lalu ada, apakah desain dapat berpengaruh sebelum dengan produksi massal? Ya tentu saja, dengan layak menjadi sebuah produk massal. Produk ini tidak hanya menarik, tapi mungkin bisa diproduksi menjadi sebuah produk massal lainnya. Begitu, jadi lebih meringankan dan lebih fungsional. Lalu ada desain grafis postmodern. Postmodern itu terbagi menjadi 3. Diterapkan pada karya perancangan dan arsitek pada abad ke-20 yang keluar dari gaya internasional. Lalu yang kedua, ada tendensius toward desain grafis pertama kali itu muncul dari individu yang bekerja gaya tipografi internasional. Lalu yang ketiga, ketika perubahan baru yaitu iPad itu pertama kali dirilis pada tahun 2010, majalah gaya hidup Martha Stewart menggunakan teknologi baru dengan format yang baru. Jadi udah zaman-zaman semakin canggih desain itu. Lalu di sini ada sejarahnya. Jadi awalnya terjadi untuk pemecahan masalah. Jadi desain itu untuk pemecahan suatu masalah awalnya. Mengetahui tradisional baik non tradisional dengan menggunakan metode baru. Lalu yang kedua ada asal mula pendidikan dalam rangka memahami sebuah fenomena dan penerapan. Lalu ada era balok di benua Eropa dalam penerapan seperti seni lukis, arsitektur, dan ornamentik. Jadi sudah mulai berkembang ini, sudah ada seni lukisnya, ada arsitekturnya, ada ornamen. Jadi lebih cantik, lebih indah. Lalu ada era Renaissance pada abad ke-14 sampai 15. Itu ilmu penerapan klasik dan literatur. Dan 1960 sampai 1980 itu adanya program Department of Industrial Design. Lalu perkembangan modernisme. Jadi modernisasi itu sudah berevolusi industri, mode transportasi seperti kereta api, batu bara,
dan listrik yang memadai. Lalu ada desain dalam modernisasi, yaitu memiliki nilai guna, terus adanya evolusi visual bersifat rasional, terus ada desain mempertimbangkan faktor manusia dan antropometri. Dan yang terakhir ada secara visual desain modern yang mempunyai kelebihan. Ya, pasti memiliki kelebihan bentuknya, dekoratifnya, dan pewarnaannya. Jadi itu semua sudah ada, itu ditemukan oleh Winner Backstage di tahun yang dari 1903 sampai 1932, lalu ada Stitch di tahun 1917 sampai 1930, lalu ada Bauhaus di 1919 sampai 1930, dan yang bernama ini beneran ya, Art Deco itu nama orang, di 1920 sampai 1940, dan yang terakhir Streamline di tahun 1935 sampai 1955. Jadi mendesain dan budaya. Jadi kebudayaan terdiri dari sebuah kepercayaan istiadat, pengetahuan dan moral hukum, seni dan sebagainya. Ada 7 elemen dari budaya: keagamaan, sosial, pengetahuan, seni, bahasa, pencaharian, sama teknologi. Lalu ada ciri-ciri budaya bersifat dinamis, selektif, etnosentris. Lalu ada diferensiasi desain, jadi periodisasi tempat nasional atau regional, pribadi. Terus yang terakhir ada faktor pengembangan desain, jadi budaya, tempat, sama inovasi. Begitu. Jadi begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya maupun mungkin ada yang kurang jelas dari suara saya. Terima kasih. Itu mungkin sebagian dari informasi yang saya dapatkan dari semester awal sampai semester akhir. Oke, see you guys.